Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan soal chapter 12. Di sini ada soal dari exercise 12.1, itu classification issue intangibles. Jadi instruksinya kita disuruh indicate which item on the list above would generally be reported as intangible asset in the statement of financial position. Jadi jawabannya itu yang A itu nomor 10, purchase cost of a franchise. Nomor 13, goodwill accrued in the purchase of a business. Nomor 15, cost of purchasing a patent from an inventor. 16, legal cost include in securing a patent. 17, unrecovered cost of successful legal suit to protect the patent. 19, cost of purchasing a copyright. 23, yang terakhir cost of purchasing a trademark. Nah, ya yang kedua itu kita disuruh ngejawab. Jadi nomor 1 itu jawabannya long term investment in the statement of financial position. Yang kedua, property, plant and equipment in the statement of financial position. Yang ketiga, research and development expense in the income statement. Yang keempat, current asset, prepaid rent in the statement of financial position. Yang kelima, property, plant and equipment in the statement of financial position. Yang ketujuh, charge as expense in the income statement. Yang kedelapan, operating loss in the income statement. Kesembilan, charge as expense in the income statement. Yang ke-11, no record any cost related to creating goodwill include. Yang ke-12, research and development expense in the income statement. Ke-14, research and development expense in the income statement. Nomor 20, intangible asset in the statement of financial position. 21, long-term investment or other asset in the statement of financial position. 22, expense in the income statement. Next. Saatnya itu kita disuruh mencari tentang gimana caranya prepare koneksi akun. Nah, di sini kita tinggal masukin aja. Yang pertama itu tanggal 4 Januari kita tinggal masukin akun adanya research and development expense yaitu sebesar 94.940. Adanya patents itu 75.000. Rate expense-nya itu kita bisa ngitung dulu dengan cara 5 dibagi dengan 7 terus dikali dengan 91.000, maka rate expense-nya itu dapat 65.000. Untuk prepend rate-nya itu 2 dibagi dengan 7 terus dikali 91, maka dapat 26.000. Advertising expense-nya di sini kita masukin sebesar 207. Income summary loss akunnya itu 141. Goods payable-nya 82.950. Interest expense-nya kita masukin 1.050 perak. Nah, untuk share premium ordinary-nya kita masukin ke sebelah kanan. Dia masuk ke 250. Sama intangible asset-nya itu 1.288.000. Maka kita bisa ngitung 84 dibagi dengan
240 bulan, hasilnya itu $350. Nah, hasil dari $350 itu kita kali 3, maka hasilnya itu 1.050, yaitu dapat dari interest expense. 84 dikurang dengan 1.050 dapat 82.950, itu dari akun bonds payable. Maka kita juga harus hitung patents amortization expense itu 75.000 dibagi dengan 12 dikali 1/2, maka dapat 3.125. Patensnya itu 3.125. Dre, tolong kesampingin Dre ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. In early January 2018, Raymond Corporation app for a trade name, incurring legal cost of 18.000 in Januari 2019, Raymond incurred 7.800 of the fees in a successful defense of its trade name. Sini instruksinya tuh yang A, Compute 2018 amortization 12/31/18 book value 2019 amortization and 12/31/19 book value the company amortize the trade name over 10 years. Terus yang B, compute the 2019 amortization and the 12/31/19 book value assuming that the beginning 2019 Raymond determined that the trade name will provide no future benefit beyond Desember 31, 2022. Terus yang C, ignoring the response for part B, compute the 2020 amortization and the 12/31/20 book value, assuming that at the beginning of 2020, based on the new market research, Raymond determined the recoverable amount of the trade name is 16.000. Jadi jawaban yang A itu amortisasi di tahun 2019 itu 18.000 dibagi sama tahunnya nih kan 10 tahun. Jadinya itu 1.800. Terus yang 12.3109 itu book value-nya 18.000 dikurangi sama yang amortisasi tadi di 2019 yaitu jadinya 16.200. Terus di 2010 amortisation-nya 16.200 ditambah 7.800 dibagi 9. Karena tadi kan 10, berarti sekarang 9. Sama dengan 2.667. Jadinya book value-nya itu 16.200 ditambah 7.800 dikurangi sama yang tadi amortisasinya 2.667 sama dengan jadinya 21.333. Terus yang B tadi itu amortisasi juga dari 16.200 ditambah sama 7.800 dibagi sama 4 sama dengan 6.000. Terus book value-nya itu 16.200 ditambah 7.800 dikurangi sama 6.000 yang tadi amortisasinya jadinya 18.000. Terus yang C, carrying amount-nya itu yang dari amortisasi yang A itu 21.333 lebih besar dibandingkan sama recoverable amount yang 16.000.
Thus, there is an impairment. The new carrying value is 16.000. The trade name recoverable amount. Jadi 2019 amortisasinya after decoding impairment loss-nya 16.000 dibagi 8 sama dengan jadinya 2.000. Terus book value-nya itu 16.000 dikurangi sama 2.000 amortisasinya jadinya 14.000. Next. Di sini ada Ini muka gue udah merah nih gara-gara gue ketawa. Exercise 12.15 itu dari Think Division. Kita disuruh bikin journal entry dari Desember 31, 2019. Di sini fair value of division-nya sebesar 335 juta. Carrying amount-nya 160 juta. Jadi dikurang hasilnya implied value of goodwill 175 juta. Jadi loss on impairment-nya 25 juta. Yang B, no entry necessary after a goodwill impairment loss is recognized. The adjusted carrying amount of the goodwill is the new accounting basis. Subsequent reversal of previously recorded goodwill impairment loss in permitted under IFRS. Diva, banyak. Selanjutnya ini ada dari perusahaan Sandrock Corporation, di mana yang pertama kita disuruh mencari prepare schedule showing the entire asset. Second, kita disuruh nyari sales supporting good from-nya. Nah, yang pertama itu yang ini kita disuruh intangible asset, di mana Range net of accumulated amortisasi sebesar 5.870 itu di schedule yang pertama. Dan itu dapat ya 52.830. Patennya itu 2.200 itu di schedule kedua, maka kita dapetin sebesar 15.400. Trademark net of accumulation 66.600 di schedule 3 itu sebesar 39.600. Maka totalnya itu dapat 107.830. Nah, untuk yang schedule pertama itu ada akun cost of French on tanggal 1 bulan 1 2014 itu 15.000 dibagi 43.700, maka dapat 58.700. Di sini ada amortization, yaitu 58.700 dikali dengan 1/10. Maka kita kurangi 58.700 kita kurang dengan 5.870. Maka cost of French net of amortization-nya itu 52.830. Untuk schedule kedua itu kita disuruh ngitung paten, di mana akunnya itu ada cost of security patent di tanggal 1 bulan 2 2014 itu 17.600. Amortization-nya itu 17.600 dikali dengan 1/8, yaitu dapat 2.200. Kita kurangi dari 17.600 kita kurang dengan 2.200, maka dapat cost of patennya itu sebesar 15.400. Untuk schedule yang ketiga, track remark, itu kita masukin akunnya ada cost of trade remark 36.000, amortization-nya 36.000 dikali 3/20, masuk 5.400 itu kita kurangi, maka dapat book value-nya sebesar 30.600. Selanjutnya ada akun dari cost of school legal defense, yaitu sebesar 10.200. Maka book value after legalnya itu 40.800.
Amortization-nya kita masukin 1.200, maka cost of trademark-nya itu dapat 39.600. Untuk yang B-nya, bawain Dendre. Untuk yang B-nya ini kita disuruh nyari expense resulting for select intangible asset transaction. Yaitu kita masukin internet expense-nya 43.700 dikali dengan 14%, maka dapat hasilnya 6.118. Terus ada franchise amortization yang schedule pertama, kita masukin 5.870. Untuk franchise fee-nya itu 900 dikali 5%, maka dapat 45.000. Patent amortization yang schedule kedua itu 2.200, di mana trademark amortization schedule 4 itu sebesar 2.100. Maka kita totalin dapat intangible asset 61.288. Di notes-nya ini 65 of research and development cost incurred in development the patent would have been expense period to 2018. Di sini kita disuruh nyari schedule keempat, yaitu trademark amortization. Amortization di sini kita masukkan $36.000 dikali dengan 1/20 dikali 6/12, maka dapat 900. Untuk amortization di selanjutnya itu ada 40.800 dikali 1/17 dikali dengan 6/12, maka dapat 1.200. Maka total trademark amortization-nya itu dapat 2.100. Kelihatan nggak? Kelihatan. Gue kira belum ke record. Jadi di sini kami ingin menjelaskan tentang current liabilities, provision, and contingencies. Saya Andrea Putri. Saya Manda Diva. Saya Jasmine Aldika. Di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama menerangkan sifat dasar, jenis, dan penilaian liabilities lancar. Yang kedua menjelaskan isu klasifikasi liabilitas lancar yang direfinance. Yang ketiga mengidentifikasikan utang yang berkaitan dengan karyawan. Yang keempat menjelaskan akuntansi untuk macam-macam provisi. Yang kelima mengidentifikasi kriteria biasanya dipergunakan untuk liabilitas, kontingensi, dan aset. Yang keenam, mengidentifikasi bagaimana melaporkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan liabilities. Di sini kita apa sih itu liabilitas itu ada 3 karakteristik dasar. Yang pertama itu adalah kewajiban jangka pendek. Yang kedua yang timbul karena kejadian di masa lalu. Yang ketiga yang menyebabkan akan dikeluarkan kekayaan seperti kas, barang, atau jasa di masa yang akan datang. Apa itu liabilitas lancar? Liabilitas lancar dilaporkan jika memenuhi 2 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, liabilitas akan jatuh tempo dalam 1 periode akuntansi. Kedua, liabilitas akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal laporan. Next.
Selanjutnya ada macam-macam liabilitas lancar. Yang pertama utang dagang, kedua perskot dari pelanggan, ketiga utang wesel, keempat utang jangka panjang yang jatuh tempo, kelima pendapatan yang diterima di muka, keenam utang PPN, ketujuh obligasi jangka pendek yang akan direfinance, kedelapan utang pajak penghasilan, kesembilan utang dividen, kesepuluh utang kepada karyawan. Selanjutnya ada utang dagang, di mana kewajiban untuk mengeluarkan uang, barang atau jasa karena transaksi pembelian yang belum diselesaikan. Yang pertama itu ada jeda atau periode antara pembeli dengan pembayaran. Yang kedua itu biasanya periode jeda tersebut antara 30 sampai 60 hari. Contohnya 2/10 atau N/30 atau 1/10. Selanjutnya itu ada utang wesel. Janji utang wesel merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada waktu yang tertentu. Utang wesel itu timbul karena adanya pembelian, pendanaan, atau transaksi lainnya. Utang wesel dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar atau jangka panjang. Ketiga, wesel ada yang mengandung bunga dan ada yang tidak mengandung bunga. Di sini ada contoh wesel mengandung bunga. Dari ilustrasi, Wesel National Bank setuju untuk memberi pinjaman sebesar $100.000 pada tanggal 1 Maret 2011. Kepada Landscape Company, jika Landscape menandatangani wesel senilai $100.000 dengan tingkat bunga 6% dan berjangka 4 bulan, Landscape mencatat penerimaan ke 1 Maret sebagai berikut. Nama akunnya cash sebesar 100.000 di debit dan notes payable sebesar 100.000 di kredit. Di sini ada jika Landscape menyusun statement keuangan tengah tahunan, perusahaan membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui biaya bunga dan utang bunga pada tanggal 30 Juni. Di sini kita ngitungnya dari interest calculation, yaitu $100.000 dikali 6% dikali 4/12, maka hasilnya itu $2.000. Maka di situ ada akunnya, kita masukin ke interest expense 2.000 dan interest payable 2.000. Contoh yang selanjutnya, pada tanggal 1 Juli, Landscape mencatat pembayaran wesel dan utang bunga. Di sini ada jurnalnya, di debit itu ada 2 jurnalnya, ada notes payable sebesar 100.000, terus ada interest payable sebesar 2.000. Jadi kan karena dia bayar wesel sama utang bunga, jadinya di kreditnya itu cash karena uang dia berkurang, jadi 102.000. Di sini ada wesel tidak berbunga. Ilustrasi contohnya, pada tanggal 1 Maret, Landscape mengeluarkan wesel senilai $102.000 berjangka 4 bulan dengan bunga 0 kepada Castle National Bank. Nilai tunai wesel adalah $100.000. Jadi cash-nya itu sebesar 100.000 di debit, notes payable sebesar 100.000 di kredit. Jika Landscape menyusun statement keuangan setengah tahunan, pada tanggal 30 Juni, perusahaan membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui biaya bunga dan kenaikan utang Wells sebesar 2.000.
Maka di akunnya itu ada interest expense 2.000 dan notes payable-nya itu 2.000. At maturity Juli tanggal 1, net expense-nya not always not payable itu 102.000 dan biasa itu 102.000. Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Bagian dari obligasi wesel jangka panjang dan utang jangka panjang lain yang jatuh tempo pada tahun fiskal mendatang. Tidak termasuk 1. Dilunasi dengan akumulasi aset yang belum nampak sebagai aset lancar. 2. Di-refinance atau dilunasi dari penerimaan utang baru atau dikonversi menjadi saham biasa. Next. Obligasi jangka pendek yang diharapkan di-refinance. Dikeluarkan dari kewajiban lancar jika kedua kondisi berikut terpenuhi. 1. Must intend to refinance the obligation on a long-term basis. Yang kedua, must have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date. Selanjutnya, E134 Refinancing of Short-Term Debt. DCFO for Hendrik Corporation sedang berdiskusi dengan Chief Executive Officer tentang isu yang berhubungan dengan obligasi jangka pendek perusahaan. Saat ini, keadaan rasio dan ICT rasio cukup rendah dan CEO ingin tahu Lanjutin, Div, dari apakah ada obligasi? apakah ada obligasi jangka pendek yang dapat direklasifikasi menjadi jangka panjang. Tanggal pelaporan adalah 31 Desember 2010. Dua obligasi jangka pendek telah didiskusi dan tindakan berikutnya diambil oleh CFO. Di sini ada utang dividen, di mana utang perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil otoritas Dewan Direktur. Yang pertama itu adalah umumnya dibayar dalam waktu 3 bulan. Yang kedua adalah dividen yang tidak diumumkan pada saham preferen, tidak diakui sebagai kewajiban. Yang ketiga itu ada utang dividen dalam bentuk tambahan saham tidak diakui sebagai kewajiban. Yang terakhir itu adanya dilaporkan sebagai ekuitas. Di sini ada deposit dan pembayaran di muka oleh pelanggan. Deposit kas yang diterima dari para pelanggan dan karyawan yang bersifat returnable dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar.
Diva. Di mana pendapatan diterima di muka, yaitu pembayaran yang diterima sebelum perusahaan mengirimkan barang atau menyerahkan jasa. Di sini ada dari tipe of business, yaitu terdiri dari airline, magazine publisher, ada hotel, ada auto dealer, ada retail range. Nah, untuk akun title-nya ada unit net revenue, itu terdiri ada unit pasar tiket revenue, subscribe revenue, retail revenue, warranty revenue, gift card revenue. Nah, untuk earned revenue itu terdiri ada password revenue, subscribe revenue, retail revenue, warranty revenue, dan sales revenue. Terus contoh yang selanjutnya itu ada di brief exercise 13.6. Pada tanggal 1 Agustus 2010, Sports Pro Magazine menjual dengan cara berlangganan tahunan sebanyak 12.000 dengan harga $18 per pelanggan. Terus jurnalnya di 1 Agustus itu cash, karena dia terima cash, jadinya cash sebesar 216.000. Terus unearned revenue 216.000. Itu berasal dari 12.000 dikali $18. Terus di Desember 31 itu dia jurnalnya di debit unearned revenue 90.000. Terus di kreditnya itu subscription revenue 90.000. Itu dari 216.000 dikali 5/12 karena dari Agustus ke Desember itu 5, jadinya 5/12 sama dengan 90.000. Di sini ada utang PPN. Pedagang berkewajiban memungut pajak penjualan dari pembeli pada saat terjadi transaksi jual beli. Kemudian mereka akan membayarkan kepada pemerintah. Di sini ada utang kepada karyawan, yaitu utang gaji dan upah yang bisa kita bayarkan kepada karyawan. Nah, untuk utang acara ini dia meliputi ada 3 hal. Yang pertama itu adanya pengurangan terhadap upah, ada tunjangan kehadiran, dan adanya bonus.
Selanjutnya itu utang bonus. Bonus merupakan pembayaran kepada karyawan di luar gaji reguler yang mereka terima. Jadi bonus yang dibayarkan merupakan biaya operasi, terus bonus yang belum dibayarkan harus dilaporkan sebagai utang lancar. Next. Di sini ada utang bonus dari PT LMN memutuskan untuk memberikan bonus pada karyawannya laba yang diperoleh perusahaan tahun 2006 sebelum dikurangi bonus dan pajak adalah 280 juta. Bonus yang akan diberikan adalah 20% dan besarnya pajak 40%. Buatlah jurnal jika bonus dihitung berdasarkan yang pertama laba sebelum pajak setelah dikurangi bonus, kedua laba setelah dikurangi pajak sebelum dikurangi bonus, yang terakhir laba setelah dikurangi pajak dan bonus. Next. Di sini ada ya provisi. Provisi adalah kewajiban yang belum pasti nilai dan waktunya. Dapat dilaporkan sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar. Contohnya yang pertama itu ada kewajiban yang terkait dengan litigasi. Yang kedua itu ada garansi penjualan produk. Yang ketiga ada restrukturisasi dari perusahaan. Yang keempat ada kerusakan lingkungan. Pengakuan provisi. Perusahaan mengakui provisi hanya jika memenuhi 3 kondisi sebagai berikut. Yang pertama, garansi terhadap produk. 2, ada kemungkinan pengeluaran uang di masa mendatang karena garansi tersebut. Dan yang ketiga, dapat diestimasikan jumlahnya. Lalu ada common types of provisions. Common types itu ada 6. Yang pertama lawsuit, yang kedua warranties, ketiga premiums, keempat environmental, kelima onerous contracts, yang keenam restructuring.
Selanjutnya ada jenis-jenis provisi. Yang pertama itu ada garansi. Dia menjanjikan janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memastikan bahwa kuantitasnya memadai, kualitasnya baik, dan kinerja produknya baik. Jika kemungkinan besar probable bahwa pelanggan akan melakukan klaim garansi dan perusahaan dapat secara layak reasonably atau mengestimasi cost yang akan terjadi. Perusahaan harus mencatatnya sebagai biaya. Dua metode dasar akuntansi garansi berdasarkan kas. Diakui sebagai biaya pada saat terjadinya karena satu, kemungkinan terjadinya kecil, yang kedua, jumlahnya tidak bisa dihitung secara reasonable. Next. Di sini berdasarkan waktu itu, yang pertama membebankan biaya garansi pada saat terjadi penjualan. Yang kedua, metode ini yang paling umum. Yang ketiga, biaya garansi dihubungkan dengan penghasilan yang bersangkutan. Di sini ada contoh dari Stripe Factory, dia memberikan garansi selama 2 tahun untuk produk yang dijual tahun 2010. Pada tahun tersebut, Stripe mengeluarkan biaya servis sebesar $70.000 untuk klaim garansi. Pada akhir tahun, Stripe menaksir akan ada tambahan pengeluaran sebesar $400.000 di tahun mendatang terkait penjualan produk tahun 2010. Di sini kita masukin pada tahun 2010 ada akun worthy expense, itu kita masukin $70.000 dan adanya cash $70.000. Namun di tanggal 31 bulan 12 tahun 2010 itu ada akun dari worthy expense itu $400.000 sama warranty liability $400.000. Premiums and coupon provisi hadiah. Perusahaan harus membebankan cost. Premi dan kupon menjadi biaya dalam periode terjadinya akuntansi. Pertama, estimasi jumlah premi yang akan diperkirakan yang dimanfaatkan oleh para pelanggan. Kedua, bebankan
kas premi ke biaya premi, dan kredit utang premi. Next. Di sini ada utang hadiah. Dalam tahun 2005, PT NOP memutuskan untuk memberikan hadiah berupa sabun mandi kepada konsumennya. Untuk itu, setiap pembelian 1 unit produk, pembeli akan mendapat 1 lembar kupon hadiah. Setiap 5 lembar kupon dapat ditukar dengan 1 buah sabun mandi. Di sini ada informasi transaksi yang terjadi selama tahun 2005. Yaitu ada transaksi di mana menjual 100.000 unit produk dengan harga 50.000 per unitnya. Lalu di tahun 2005 dibeli 10.000 buah sabun mandi dengan harga 2.000 per buah. Lalu diterima 40.000 lembar kupon untuk ditukar dengan sabun mandi. Perusahaan tersebut memperkirakan 60% dari kupon yang diberikan akan ditukarkan dengan sabun mandi. Ini ada ilustrasi dari Fluffy Cake Mix Company. Fluffy Cake Mix Company itu menawarkan kepada pelanggannya sebuah panci sebagai penukar 25 sen dan 10 tutup kotak. Harga beli panci per unitnya adalah 75 sen dan perusahaan mengestimasi bahwa pelanggan akan menukarkan sebanyak 60% dari jumlah tutup yang beredar. Penawaran ini mulai bulan Juni 2011 dan dicatat dalam jurnal di bawah. Perusahaan mencatat pembelian 20.000 panci sebagai berikut. Jadi 20 ribunya dikali sama
harga beli panci per unitnya kan 75 sen. Jadi 20.000 dikali 75 jadinya 15.000. Terus jadinya akunnya itu persediaan premi panci sebesar 15.000 di debit. Terus di kreditnya itu ada kas sebesar 15.000 karena yaitu ngebeli pancinya. Next. Di sini ada penjelasan atau disclose berhubungan dengan provisi. Perusahaan harus memberikan pembandingan saldo awal dan saldo akhir untuk setiap kelompok utama provisi, mengidentifikasi apa penyebabnya perubahan selama periode tersebut. Selain itu, provisi harus diuraikan dan ekspektasi waktu pembayaran harus diungkapkan. Disclosure tentang ketidakpastian. Disclosure tentang ketidakpastian yang berhubung dengan arus kas ekspektasi atau expense outflows dan pembayaran ulang ekspektasi atau expect reimbursement harus dibuat. Next.
Penyajian kewajiban lancar. Penyajian kewajiban lancar biasanya dilaporkan sebesar nilai jatuh tempo penuh full maturity value. Penyajian kewajiban lancar itu selisih antara present value dan nilai jatuh tempo dianggap tidak material atau considered immaterial. Next. Selanjutnya, di sini ada presentation of current liabilities dari Nokia Corporation. Di sini ada dari Nokia Corporation Desember 31. Current assetnya tahun 2008, inventorisnya itu sebesar 2.533. Kalau 2007 sebesar 2.876. Account receivable-nya net of allowance for the full account itu 2008 euro 415 million, 2007 euro 332, tahun 2008 9.444 euro, 2007 sebesar 11.200. Prepaid expense and accrued income-nya itu sebesar 4.538, di tahun 2007 3.070. Current portion of long-term loans receivable sebesar 101, dan 2007 sebesar 156. Current other financial asset-nya di tahun 2008 itu sebesar 1.034, dan tahun 2007 sebesar 239. Iya benar. Investment and liquid asset-nya dari 2008 sebesar 3.842, tahun 2007 sebesar 4.725. Bank and cash-nya sebesar 1.706, di tahun 2007 sebesar 2.125. Totalnya itu di 2008 sebesar 24.470, di 2007 sebesar 29.294. Nah, current liabilities-nya itu jurnalnya current portion of long-term loans itu sebesar 13 euro, tahun 2007 sebesar 173 euro. Short-term borrowings-nya sebesar 3.578 euro, dan di tahun 2007 sebesar 184. Other financial liability-nya sebesar 5.225. Tahun 2007 sebesar 7.074. Account payable sebesar 7.023. Tahun 2007 sebesar 7.114. Accrued expenses sebesar 3.592. Tahun 2007 3.717. Provision-nya totalnya itu sebesar total current liability sebesar 20.355.
dan tahun 2007 sebesar 18.976. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Min, Ustadz, lihat ya Ustadz. ikut nggak Min? Ikut dong, Min. Gue belum. Stop.